menerapkan sistematik khususnya kita bicara tentang bagaimana stepnya untuk mengambil data, bagaimana stepnya untuk men-screening data dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita langsung akan coba praktekkan ya. Jadi Bapak Ibu silakan sekarang login ke akun Emerald-nya masing-masing. Silakan login ke akun Emerald. Izin, Pak, suaranya Ya, agak kecil, Pak. Kebetulan di rumah saya lagi hujan, jadi suara Bapak agak kecil kedengaran dari sini. oke, coba saya cek ya. Hmm. Oke, sekarang gimana kalau sekarang? Iya, ya, sudah lebih jelas. Lebih jelas ya. Oke. Terima kasih, Pak. Sudah login semua ya? Nah, kalau sudah, kemudian masukkan keyword yang kemarin kita gunakan sebagai contoh. Ini saya sudah share ulang ya di kolom chat. Jadi silakan Bapak Ibu ambil copy paste dari kolom chat, ya, masukkan ke ini. Atau salah satu mungkin boleh ya di share screen tampilannya seperti apa. Ini Emerald nih. Boleh siapa aja sekarang sambil belajar jadi monggo share screen. Izin saya ya, Pak, sebentar. Silakan. Tunggu sebentar. Nggak bisa ternyata. Sebentar. Oke, Sudah terlihat, Kak? sudah terlihat. Baik, Bapak Ibu yang lain sudah seperti ini ya tampilannya. Apakah sudah sama? Boleh di scroll ke atas sedikit, Mbak Ajeng. Nah, Hah? Cuma 58. Ini saya ada mulai open access-nya sih. Nah, ini saya Oh, untuk jangan diklik. seluruh. Nah, biar aja kayak gini dulu aja. Ini yang secara keseluruhan nih dari tahun yang lama, Pak. Oke. Ya, totalnya ada berapa? Total Digeser. ada 600-an, sekitar 658. Pencarian menggunakan keyword yang tadi saya berikan, kita ketemu 658 total artikel, ya, totalnya. Nah, dari total ini kita akan ini dulu, kita akan filter dulu, ya. Karena nanti kita butuh full papernya, kita butuh paper yang full text yang bisa kita baca, maka langkah pertama kita pilih akses. Akses ini ada dua opsi ya. Yang di sebelah kanan tuh ada only content I have access to, ada only open access. Oke. Nah, untuk belajar kita pilih yang atas saja, only content I have access to. Oke, ada 611 setelah kita pilih yang only content I have access to. Jadi 611 artikel yang nanti ada PDF-nya yang bisa kita baca. Ya. Oke. Nah, langkah berikutnya sebelum kita menggunakan filter periode waktu, perhatikan Bapak Ibu yang ada tulisan per page itu ya. Per page kan ada 10, 20, 50. Nah, ini maksudnya adalah tampilan dalam satu kali layar, dalam satu halaman, itu berapa artikel yang ditampilkan.
Nah, kalau kita pilih 10, berarti dalam satu layar atau satu halaman hanya ada 10 artikel, baru pindah ke halaman berikutnya. Coba kita cek ya. Ini artikel yang pertama, terus di scroll ke bawah, boleh Mbak Ajeng? Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10. 10 pindah ke halaman 2. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan per page. Nah, supaya enak, kita pilih yang ujung kanan aja langsung, supaya banyak ya. Satu halaman Lima bisa dapat artikel lima sekaligus puluh kita. berarti ya, Pak? Pilih yang 50. Nah, sekarang kalau kita scroll ke bawah, maka jumlahnya nanti ada 50 artikel itu per halaman. Nah, setelah 51 sampai 100, nanti pindah ke halaman 2, dan seterusnya. Itu ya, Bapak Ibu ya, maksud dari per page tadi. Nah, kemudian di tiap-tiap judul artikel itu sebelah kanan ada HTML, ada PDF, itu artinya filenya bisa kita baca, bisa dalam format PDF, bisa dalam format HTML. Ya. HTML itu format baca di web. Jadi ada dua opsinya. Bisa dibaca sekaligus di-download. Oke. Nah, boleh ke atas lagi, Mbak Ajeng. Nah, setelah tadi kita memfilter bagian akses, sekarang kita filter durasi atau periode waktunya. Biasanya kita gunakan 10 tahun terakhir. Jadi misalkan kita gunakan dari year 2015 sampai 2025. 2025 ya? Ya, 2025. Oke. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ya, dari tadinya ada 611 artikel, setelah kita filter atau sortir berdasarkan periode waktu, sekarang penyusup jumlahnya hanya ada 593. Ya, di search result kelihatan jumlahnya 593. Nah, kemudian kita filter aspek yang berikutnya yaitu jenis tulisan atau content type-nya. Di situ ada pilihan artikel, book part, sama early site artikel. Nah, yang kita pilih adalah yang artikel, ya, karena kita akan mengakses artikel-artikel penelitian yang ada di jurnal tersebut. Maka kita pilih yang artikel. Nah, jumlahnya akan menyusut lagi. Sekarang hanya tinggal 491. Nah, ini ya, Bapak Ibu, langkah awal kita dalam mencari artikel-artikel yang relevan dengan keyword kita. Perlu diingat juga tampilan filter, ya, menu-menu filter ini untuk setiap database beda-beda ya. Kalau di Emerald ini kan hanya ada akses, year, sama content type. Kalau di Scopus beda lagi. Kalau di ProQuest beda lagi. Ya. Ada yang menampilkan juga ini misalkan language, English sama non-English. Kemudian untuk yang open access pun kalau di Scopus dibagi lagi. Ada yang brown access, ada yang gold access, dan seterusnya. Jadi tiap-tiap database untuk menu filteringnya ini berbeda-beda, ya, baik konten maupun tampilannya. Oke, sampai di sini sudah semua, Bapak Ibu. Sudah ya? Nah, kalau sudah, langkah yang berikutnya adalah kita akan menyimpan metadata dari 491 artikel ini. Metadatanya bukan PDF-nya ya. Metadatanya itu artinya informasi yang terkandung di dalam tiap-tiap artikel, misalkan judul artikel, nama penulis, tahun terbit, dan seterusnya. Caranya gimana? Di scroll ke atas, tolong, boleh Mbak Ajen? Ke atas, bukan ke bawah.
Mana itu nggak ada tampilan Di menu download. bagian mananya, Pak? Di atas itu harus ada tampilan Ini download. paling atas. Sebentar ya, saya Yang Emerald, kemarin saya otak-atik juga nggak bisa, Pak. Beda sama Science Direct, bisa pakai metadatanya. ini udah login padahal kan, Iya, pakai akun. sudah ini. Nama saya nih udah ada. Coba ya, saya share gambar bisa nggak di sini? Nah, saya coba share gambar ya. Nah, di kolom chat coba lihat deh, Bapak Ibu. Kalau di saya tuh ada tampilan ini, citations download begini. Di Mbak aja nggak ada ya. Bapak Ibu yang lain gimana tampilannya? Ada nggak yang tampil menu citations downloadnya ini? Nggak Di ada saya juga sih ada. Pak. Saya juga nggak ada kemarin saya nyari-nyari. Nah, Nggak itu ada ya. juga Di Pak. saya ada. Padahal kita sama Beda kan? hak aksesnya mungkin, Pak. Kenapa? Mungkin beda hak aksesnya. Bentar, Tapi di saya ada citation download-nya, Pak. ada ya? Ada. Nah, ini coba boleh di-share gantinya. Di tampilan menu Emerald saya ada, Pak, citation download-nya. Mbak Hani boleh tolong share screen tampilan Emerald-nya? Baik, baik, Pak. Izin saya screen ya, Prof. Yang ini, Prof. Iya, kayak gini. Kayak muncul ya? Pak, maaf Prof, saya sedang berada di ini di tempat apa sengaja nyari tempat buat kuliah, ternyata musiknya diputar kenceng banget. Udah 3 kali saya minta musiknya dikecilin, nggak dikecil-kecilin sama orang kafenya. Saya mau pindah, takut waktunya habis, Prof. Maaf ya Prof, kalau seandainya keadaan kafenya agak ini. Rencana biar tenang kuliahnya, ternyata nggak bisa kompromi kafenya. Oke. Ada ya berarti ya. Siapa lagi yang ada selain Mbak Hani? Tapi saya yang tadi itu from 2020 until 2025, Prof, saya ininya pembatasan tahunnya Oh, nggak apa-apa diganti aja jadi 2015 ya, Mbak Hani ya. Biar sih. 2015 ya, baik, baik. Jadi kalau saya coba-coba cari di internet untuk memunculkan menu itu salah satunya harus ada ini apa? Aplikasi JavaScript di browser kita. Nah, Bapak Ibu semuanya sudah ada belum aplikasi JavaScript-nya? Iya, mungkin karena saya juga ada JavaScript-nya, Prof. Jadi bisa Ah, jadi karena itu faktor yang membuat muncul citation-nya ini. Maksudnya di-download dulu ya JavaScript-nya ya Pak ya? iya. Oh, Iya, oke. di-download. Oh.
Lalu saya ingin bertanya, Prof, ketika kita memberikan kata kunci untuk kita searching, harus seperti ini ya, Prof, kita memberikan kata kuncinya. Maksudnya Kan ada seperti kata kunci yang tadi Prof sampaikan di dalam kolom chat ya. Digital hmm, marketing kita pakaikan tanda kutip gitu ya, Prof, or hmm, social media marketing, or e-commerce, and hmm. sustainability fashion. Nah, memang harus detail dan apa namanya langsung seperti ini ya, Prof. Atau kita bisa nggak memberikan kata kunci yang memang general saja? Oh, bisa-bisa aja. Pemilihan kata kunci itu nanti akan menentukan hasil yang kita peroleh. Semakin general kata kunci kita, maka akan semakin general hasil yang kita peroleh. Gitu loh. Oh, Jadi misal baik. ada yang suka kata kunci Baik. green Jadi kalau marketing. kita memang pengen langsung ke intinya, ya berarti kita berikan kata seperti ini. Jadi langsung Ah, tersortir gitu ya, Prof. iya, nah betul. Karena kalau minggu lalu kan kita udah, Terima kasih, Prof. iya sama-sama. Topiknya misalkan minggu lalu itu kan bicara tentang niat beli produk sustainable fashion pada generasi muda atau konsumen muda melalui digital marketing. Makanya kita gunakan ini sebagai keywordsnya. Oke, Bapak Ibu, saya tadi share lagi di kolom chat ya, cara untuk mengaktifkan JavaScript. Boleh dicek lagi di browser masing-masing. Oke, ada yang sudah berhasil dari yang tadinya tidak muncul kemudian menjadi muncul. Mbak Fisma gimana? Masih loading saya, Pak. Hujan soalnya tempat saya. Oh, oke. Maaf, masih muter-muter. Oke. Mas Rido, aman? Belum Pak. Lagi loading juga. Sama. Dari tadi saya baru bisa login malah, Pak. Oh, baru login. Oke. Mas Heri, aman? Sudah bisa, Pak. Ya, Sudah bisa. Sudah bisa. sudah muncul menu Sudah. itunya. Sudah. Oh, ya. Mbak Yulia, aman? Gimana Mbak Yulia udah muncul belum? Sudah, Pak. Nggak ada suaranya? Sudah, Pak. Oh, udah ada menu ininya, downloadnya. Ya, Pak. Kecil, Pak. Suara malah, Pak. Sebentar, Pak. Sudah ada menu downloadnya belum? Mbak Yulia sudah ada menu downloadnya belum? Untuk menu downloadnya saya masih loading, Pak. Menunya sudah muncul tapi Seperti ini, belum. Pak. Saya boleh share screen, Pak? Ya, boleh, boleh. Silakan. Hmm. Ah, sudah ada itu ya. Menu citation titik dua download listnya sudah ada ya. Oke. Siapa lagi nih? Mas Ali Sudah, Pak. Mardi Lubis sudah ada menunya? Sudah tampil belum? Lagi dicoba, Prof. Belum, Oh, oke. belum.
Mas Andi Juwana, sudah tampil belum? Wah, di tempat saya udah mulai hujan gede juga nih. Mudah-mudahan sinyalnya nggak terganggu. Ya di sini juga hujan, Prof, di Pemulang. Patah berarti hujan. Oke, jadi kayaknya sebagian besar udah ada ya menu downloadnya ya. Untuk yang belum tadi coba diaktifkan dulu JavaScript-nya ya. Nah sekarang monggo siapa yang mau tayangkan lagi nih untuk belajar? Mbak Ajeng lagi atau Mbak Hani atau siapa? Share screen silahkan. Saya lagi masih mencoba mengaktifkan JavaScript dulu. Udah. Oh belum ada ya punyanya Mbak Ajeng ya, sorry sorry. Ya, yang lain aja boleh, silakan. Ah, atau Mbak Banyak. Ajeng coba bisa pindah browser mungkin. Mbak Ajeng pakai apa browsernya? Pakai Google Chrome. Oh, Chrome. Coba diganti deh pakai Mozilla atau pakai ini apa? Microsoft Edge. Oh, oke, Kalau oke. takutnya atau Chrome-nya diupdate dulu. Kalau enggak. Oh, baik, Pak, baik, Pak. Oke, Mbak Hani boleh bantu tayangkan share screen lagi? Boleh, Prof. Sebentar, Prof. Saya off cam aja dulu ya. Takut nanti sinyalnya nggak bagus. Oke. Jadi total ada berapa? 593 ya. Kita lihat lagi 2015-25 only content type-nya boleh di scroll ke bawah sedikit, Mbak. Itu belum diklik tuh, Mbak Hani. Sorry. Yang sebelah kanan, di scroll ke atas sedikit lagi. Scroll ke atas sedikit. Nah, artikel type. Pilih yang content type, pilih yang artikel yang ada angka 491. Nah, pilih yang itu. Jadi yang akan muncul nanti hanya yang artikel-artikel jurnal aja, book chapter dan yang lain-lain itu nggak akan muncul. Jadi ada 491 ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan download nih metadatanya. Ya. Cara downloadnya adalah di sebelah kiri tulisan citations itu kan ada angka 0, lalu di sebelahnya lagi ada ini kotak untuk dikasih tanda contreng atau checklist ya. Tolong di checklist di situ. Nah, jadi ini menceklis semuanya. Nah, kita lihat angka yang muncul kan 10. 10 itu berarti balik lagi ke per page-nya. Karena per page-nya 10, maka sekali download cuma dapat 10 metadata. Maka kita ganti ke 50 dulu supaya banyak. Ya nggak apa-apa, leave aja, Mbak. Oke, nah checklist lagi sekarang. Kan sekarang kalau sudah diganti ke 50, ketika di checklist munculnya 50. Nah, jadi halaman pertama sebanyak 50 metadata artikel itu akan kita download. Caranya adalah klik menu download list. Ya, silakan. Oke, dapat satu ya. Kalau sudah dapat satu, kemudian kita scroll ke bawah, pindah ke halaman 2. Karena yang tadi kita download baru yang halaman 1, maka selanjutnya kita scroll ke bawah, terus paling bawah, nah pindah ke halaman 2. Di lift aja ya. Oke. Nah, kalau sudah di halaman 2, sama langkahnya tadi diulang lagi ya. Kasih tanda checklist, lalu download list lagi. Oke, pindah ke halaman 3 sampai halaman 10 ya. Karena kan tadi datanya ada 491, berarti ada 10 halaman. Oke, wajib lagi.
Udah 8 belum tadi bahannya? Oke. Sudah, Prof. Oke, sudah. Coba dicek ulang bahannya. Ada 10 nggak filenya? Ya, coba saya cek dulu ya, Prof. Dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, enam, sepuluh. Diklik yang tanda itu aja, Mbak. Sorry. Nah, itu yang ada tadi gambar kotak sebelah kiri itu. Ini ya, Prof. Boleh, boleh situ. Yang gampang lihat. Ada nggak 10? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Ada, Prof. Pas ya. Ya, Jadi, pas. Bapak Ibu harus ada 10 file. Kenapa? Karena satu halaman itu kan satu file. Satu halaman isinya 50 data. Mm-mm. Sedangkan tadi ada 491 data. Berarti 491 dibagi 50 ada 10 halaman. Ya, halaman terakhir jumlahnya tapi nggak full 50. Oke. Sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya untuk mendownloadnya. Jelas, Prof. Oke. Nah, Mbak Hani boleh nggak minta tolong? Mungkin karena teman-teman sebagian masih belum bisa download ya karena JavaScript-nya belum aktif. Ini di-share ke kolom chat. Oh, boleh, boleh sebentar ya, Prof. Saya boleh stop dulu, Prof. Ininya, Prof. Monggo, monggo. Nah, baik, sebentar ya, Prof. Yes. Saya kasih kode nggak apa-apa ya, Prof? Kasih apa? Kode 001, 002. Oh iya. Biar nggak ada yang ketinggalan. Nah, jadi Bapak Ibu yang kesulitan untuk mendownload karena menu downloadnya nggak ada, boleh ambil dari ini ya, file yang di-share oleh Mbak Hani. Ada 10 file. Bisa nggak bisa dibuka page not found ya? Gimana, Mbak? Nggak bisa aku buka ini link-linknya. Bapak Ibu yang lain bisa nggak ngebukanya? Nggak bisa juga, Mbak. Kayaknya yang mau dikirim sama Pak Ferry maksudnya itu ya, file RIS-nya ya, Pak. Ya, file RIS-nya betul. Oh, File RIS. virusnya. Oke, baik. File RIS-nya Oke, baik, baik, baik. di grup WA aja. Kalau itu takutnya Zoom dia nggak apa formatnya nggak kompatibel. Oh ya, baik, baik. Saya kirim di grup WA aja, Prof. Izin ya, Prof. Silakan. Ya. Semuanya nanti punya ya.
Tapi di saya juga nggak bisa dibuka filenya, Prof. Itu kenapa ya, Prof? Kenapa? Di saya, di komputer saya juga nggak bisa dibuka filenya ketika saya sudah melihat di folder downloadannya kan saya coba buka tuh, Prof. Juga nggak bisa dibuka. Bukanya harus pakai aplikasi yang bisa baca RIS. Makanya nanti saya Oh iya, aplikasinya mungkin yang belum ada. ada aplikasinya, betul. Berarti download aplikasinya dulu ya, Prof. Abis ini nanti saya kasih tahu ininya, aplikasinya ya. Oh, baik, baik. Nah, saya mau kirim nggak bisa kebuka soalnya di saya. Dikirim langsung nggak bisa ya, nggak usah dibuka gitu. Saya kirim ke Mbak Fisma deh file saya ya. Saya coba dulu ya, Prof. Saya udah kirim ke Mbak Fisma tuh filenya. Oh, baik. Makasih, Prof. Nah, tolong di-share ya. Baik, Prof, saya reserve. Nah, nggak usah dibuka dulu, yang penting udah punya file yang dulu aja. Karena untuk bukanya kita harus pakai aplikasi. Sudah saya kirim ya, Bapak Ibu. Oke ya, silakan Bapak Ibu ya ambil dari share-nya Mbak Fisma. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan cek nih apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Saya share screen dulu. Nah, kemarin kita udah ngeliat ini ya, sudah belajar ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Diagram flow dari metode Prisma untuk melakukan analisis systematic review. Jadi yang baru saja kita lakukan itu adalah yang bagian paling atas tuh, bagian identification. Kita mencoba mencari artikel-artikel yang relevan dari satu atau beberapa database. Sudah kita dapat filenya. Nah, selesai sudah langkah pertama kita yaitu number of records written from the database search. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke step yang berikutnya, yaitu melakukan screening, yaitu ngecek ada nggak nih duplikasi dari artikel-artikel yang kita download tadi. Maksudnya satu artikel yang sama terdownload 2 kali. Nah, itu yang namanya duplikasi. Nah, setelah itu kemudian kita melakukan screening yang berikutnya, yaitu kita lihat berdasarkan judul dan abstrak dari tiap-tiap artikel penelitian itu relevan nggak dengan tujuan penelitian kita. Kan tujuan penelitian kita sesuai dengan keywords yang kita masukkan adalah untuk menganalisis ya niat beli konsumen muda terhadap produk sustainable fashion melalui media sosial media. Nah, itu kita cek dulu berdasarkan judul dan abstrak, yang cocok kita include, yang nggak cocok kita exclude. Nah, sekarang kita akan menggunakan sebuah tools ya untuk membantu kita melakukan screening awal ini. Kalau dulu sebelum ada tools atau aplikasi ini, kita lakukannya manual nih. Kita pindahkan ke Excel, lalu satu persatu kita cek. Nah, sekarang dengan adanya aplikasi ini, ya itu udah sangat membantu kita. Kita nggak harus lagi bikin di Excel, tapi kita bisa langsung baca di aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya sekarang tolong Bapak Ibu googling ya. Saya stop share dulu.
googling aplikasi yang namanya Ryan.ai. RAYYAN.ai. Ini mesti login juga ya, Pak ya? Ya, kalau sudah, Bapak Ibu silakan register dulu. Langsung aja login pakai Google account Bapak Ibu juga bisa. Ya. Kalau nggak mau ribet-ribet harus masukin nama segala macam, login aja pakai Google account Bapak dan Ibu. Sudah dapat kliennya Bapak Ibu? Belum, sebentar Prof, saya sambil mencatat supaya nggak lupa langkah-langkahnya. Ya, ya, ya. Pak Ferry,
Ada yang udah berhasil belum teman-teman? Aku kok masih muter ya? Aku mau nanya itu, Mbak, systematic review sama apa nih namanya, literatur review tuh bedanya apa ya? Ayo, Bang. Kenapa? Sudah semua dapat? Pak, izin mau tanya, Pak. Ini Ya. di Ryan ada pilihan kalau ingin membuat proyek baru gitu, ada pilihannya Oh iya, antara ya. Nanti dibahas ya Mbak Ajeng ya. oh ya, Ah, baik, baik. kita cek dulu. Semuanya udah bisa masuk, register, login. In progress, Pak. Oke, masih progres. Mas Rido sudah? Sudah, Pak. Oke. Mas Doni, Mas Andi, Sudah. sudah juga ya? Oke, Mbak Hani juga udah ya? Oke, monggo. Sekarang siapa yang mau share screen? Gantian. Mas Andi bisa share screen, Mas? Wah, Mas Andi sinyalnya nggak bagus aja. Iya, Atau karena mau Mas share? Andi lagi di kampung di Gorontalo, Prof. Kemarin sempat di Jakarta, aktif sekali Oh, beliau, tapi lagi di kampung. Wah, oke, kayak gitu. Atau Mbak Hani lagi, mau share screen lagi? Bang Jer mungkin Prof. Kenapa? Boleh saya, Pak. Oh, monggo, monggo, monggo. Mas Heri, monggo. Sudah kelihatan ya? Sudah, sudah. Sudah login belum tadi, Mas? Sudah, Sudah, sudah. oke. Sip. Oke, nah kalau tampilannya sudah seperti ini kalau tampilan awalnya masih kosong akan seperti ini. Boleh cek di klik yang menu paling kiri yang ada garis-garis sama tanda panahnya, Mas Heri. Nah, jadi untuk menciptakan review baru bisa langsung tadi klik yang create review di tengah itu, atau kita klik yang tombol paling kiri, lalu ada tulisan create new review. Kita klik di situ. Ya, ya akan sama. Nah, untuk menciptakan review baru ada 3 tahapannya ya. Pertama kita mendeskripsikan dulu, memberikan informasi review kita itu akan tentang apa. Lalu nanti kita upload file yang tadi kita download itu, file RIS-nya. Lalu ketiga, invite members. Nanti akan saya jelaskan yang ini ya. Nah, pertama, yang bagian add review info kita isi. Title-nya review kita nih, misalkan apa? Systematic review, sustainable fashion, diisi di situ, Mas Heri. Ah Iya. ya, ya. Ketik aja judulnya mau apa, Systematic Review Sustainable Fashion misalkan. Sustainable. Fashion. Itu. Oke. Bapak Ibu yang lain juga ya, diisi dulu title-nya. Nah, setelah itu kita klik yang review type ya, choose review type. Diklik, ada 3 pilihannya, not applicable, systematic review, sama literature review. Yang kita pilih yang mana? Yang kita pilih yang systematic review ya. Karena ini yang paling strict nanti proses
screeningnya. Kalau kita pilih yang literatur review bisa, ya, tapi proses screeningnya tidak se-strict yang systematic review. Makanya kita pilih yang systematic review. Kemudian pindah ke sebelah kanan, review domain, kita isi. Nah, silakan dicari bidangnya. Kalau tidak ada, misalkan marketing atau marketing management atau green marketing tidak ada, di scroll aja ke paling bawah, pilih other. Oke. Nah, selanjutnya ini hukumnya tidak wajib untuk memberikan deskripsi ya, memberikan deskripsi terhadap review yang akan kita lakukan. Boleh diisi, boleh tidak. Untuk sementara kita kosongkan saja, langsung kita klik yang create new review. Oke. Nah, sekarang kelihatan tuh tahapan pertama sudah selesai yang add review info. Sekarang warna birunya pindah ke tahap yang kedua yaitu upload articles. Nah, kita lihat di sebelah kiri ya, bentuk file yang bisa diupload itu bisa EndNote, bisa RIS, bisa CSV, bisa BibTeX dan yang lain-lain. Nah, karena tadi hasil kita download itu menunya RIS, maka yang akan kita gunakan adalah file RIS. Ya. Nah, sekarang Mas Heri klik kata ya select files di situ, kemudian masukkan file yang tadi 10 itu. Biarkan dulu. Oke, udah 10? Udah. Oke, klik continue, Mas. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah ada tulisan warna hijau upload successful, ya, kita bisa klik continue sekarang. Nah, kita lihat lagi sekarang bagian tahap upload artikel sudah selesai, pindah ke invite member sekarang. Nah, invite members ini adalah aplikasi ini bisa digunakan untuk kolaborasi. Jadi misalkan kita mau ngerjainnya bareng nih, satu kelompok, isinya 3, 4, 5 orang atau berdua. Ini kita bisa menggunakan menu invite members. Tapi sayangnya setahu saya invite members ini hanya untuk mereka yang berlangganan, yang premium. Nah, karena kita pakainya versi free, kayaknya nggak bisa nih yang invite members. Makanya kita skip aja, dikosongkan aja, di skip. Nah, kalau sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di scroll ke bawah sedikit, Mas Heri boleh? Nah, di sini diberikan nih data overview-nya. Ada 491 data yang kita masukkan. Cocok ya? Karena tadi kan kita download dari Emerald juga 491 data. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah ngecek ada duplikasi atau tidak. Nah, Mas Heri sekarang silakan diklik yang tulisan detect duplicates. Ya, Positif. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau sebelum ada aplikasi ini, untuk ngecek duplikasi itu kita lakukan manual tuh di Excel, ngecek ada yang sama atau enggak. Tapi sekarang dengan adanya aplikasi Ryan ini langsung pakai aplikasi, ini sangat membantu kita. Nah, ternyata all clean, no duplicates were found. Jadi tidak ada duplikasi artikel di sini. Dan itu sangat wajar. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan satu database. Ya. Biasanya duplikasi itu muncul kalau kita menggunakan 2, 3, atau beberapa database. Misalkan Emerald dikomunikasikan dengan Science Direct atau dikombinasikan dengan Scopus atau Web of Science. Nah, karena satu artikel itu kan biasanya diindeks lebih dari satu pengindeks. Dia diindeks di Scopus juga, kemudian di Emerald juga, kemudian di Web of Science juga. Nah, itu yang memungkinkan terjadinya duplikasi. Tapi kalau kita hanya menggunakan satu database, biasanya jarang terjadi duplikasi. Ya. Nah, ini setelah finish pun duplikasinya 0. Ya, ternyata. Nah, karena duplikasinya 0, maka di menu sebelah kanannya, resolve, unresolved-nya ini akhirnya kosong. Karena menu resolve ini akan berguna ketika terjadi duplikasi.
Ketika terjadi duplikasi, ada satu artikel misalkan, tapi dengan judul yang sedikit berbeda, yang satu huruf besar, satu huruf kecil, atau nama penulisnya yang satu nama full, sedangkan yang kedua ditulisnya disingkat, itu akan muncul dua-duanya. Kemudian kita akan diminta memilih mana yang mau di-delete, mana yang mau dilanjutkan. Itu pakainya di menu resolve di sini. Ya. Jadi menu resolve ini digunakan kalau terjadi duplikasi untuk memilih mana file yang mau dibuang, mana file yang mau digunakan. Jelas ya sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Jelas, Prof. Kalau seandainya ada duplicate file, apa yang harus kita lakukan, Prof? Nah, itu tadi kalau ada duplicate files, nanti dia akan nunjukin yang mana aja yang duplicate, lalu kita masuk ke menu resolve. Misalkan ada dua artikel yang judulnya sama persis, penulisnya sama persis, tapi ditulis dengan cara yang berbeda. Tadi yang saya bilang, misalkan yang satu nulisnya M.A. Hubeiz, nama autornya, di artikel satu lagi ditulis lengkap, Muhammad Ali Mardi Hubeiz. Padahal artikel yang sama, cuma nama penulisnya ditulis dengan cara yang berbeda. Nah, itu kan berarti kita harus buang satu tuh. Nah, buang satunya di mana? Di menu Resolve ini. Baik, baik. Siap, mengerti, Prof. Oh, jadi nanti munculnya mungkin di sini kali ya, Pak. Iya, nanti hasilnya akan muncul di situ. Oke. Paham, Prof. Terima kasih, Prof. Nah, jadi langkah pengecekan duplikasi sudah selesai kita lakukan. Masuk kita ke tahap yang berikutnya, yaitu melakukan screening. Artikel yang 491 ini apa semuanya sesuai, relevan, atau tidak. Nah, masuk kita sekarang ke menu yang berikutnya, itu menu screening. Betul. Kita Ini, klik. ini ya, Pak. Ya, betul. Nah, lihat di bagian kiri ya, tertulis showing 491 undecided articles. Jadi ada 491 artikel yang belum diputuskan nih, mau di-include atau mau di-exclude. Nah, sebelum kita memutuskan mau include atau exclude, kita lihat dulu yang bagian sebelah kanan, yang bagian filters. Ini ada keyword-keyword yang umum digunakan, ya, yang umum digunakan. Tetapi di luar keyword ini kita kan punya keyword lain yang tadi kita gunakan untuk mencari artikel. Sehingga kita bisa menambahkan keywords di sini. Caranya adalah klik tanda tambah. Betul. Misalkan kita tambah apa? Purchase intention. Diketik purchase intention. Oke, add sekarang. Diklik add, Mas. Ya. Coba di scroll, muncul nggak purchase intention-nya tadi? Yes. Ada. Ada ya. Oke, jangan diklik dulu, lanjutkan dulu, scroll lagi ke atas. Oke, tambahkan lagi. Purchase kan kadang-kadang ditulis purchases, kadang-kadang purchase aja. Maka sekarang purchase aja ditulis, Mas. Nggak usah pakai S. Purchase. Yang tadi pakai S nggak ya? Tadi pakai S. Purchases. Oh iya benar. Ini nggak usah pakai S. Intention. Oke, add lagi. Sekarang tambah lagi. Apa yang jadi itu kita? Sustainable fashion. Fashion. Sustainable fashion. Sustain. Oke, add lagi. Itu belum. Sustainable fashion. Jadi kita masukin aja keyword-keyword yang tadi kita gunakan untuk pencarian. Lalu apa lagi tadi yang kita gunakan? Sosial media. Add lagi. Lalu apa lagi yang tadi kita gunakan? E-commerce. Oke. Add lagi. Digital marketing. Apa? Digital marketing. Oh ya, digital marketing.
Add lagi. Lalu tentang konsumennya ya, Gen Z. Dipisah Z ya kayaknya. Nggak usah pakai strip ya, Mas. Oh, gitu. Ah, tambah lagi milenial. Oke. Tambah lagi young, Jauh. young. Nah, kurang lebih inilah ya. Ini keyword-keyword yang kita gunakan tadi untuk cari artikel. Nah, sekarang keyword-keyword yang baru kita masukkan itu di checklist, Mas Heri. Oke, Ini kosong. Kalau kosong begini nggak usah ya berarti. iya, nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Nah, apa gunanya di checklist, ya, Bapak Ibu? Karena coba scroll lagi ke atas, Mas Heri. Nah, itu ada yang icon warna hijau, ya. Icon warna hijau itu adalah untuk meng-highlight keywords yang kita checklist. Jadi contoh di sebelah kiri, ya di abstrak sebelah kiri itu kan, karena kita checklist keyword sosial media, maka ketika di abstrak muncul kata sosial media atau di judul muncul kata sosial media, maka dia akan dikasih warna hijau. Kayak gitu. Nah, itu gunanya. Nah, ini memudahkan kita untuk ngecek apakah keyword yang kita masukkan itu di abstrak atau di judul muncul atau tidak. Nah, kalau sudah, baru kita masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu menseleksi nih, ya, artikel yang 491 ini berdasarkan judul dan title. Judul dan abstrak. Kita lihat, ya, misalkan ini. Yang pertama adalah yang ini. Leadership Essential to Steer Success Within the Retail Sector. Nah, kalau kita baca, ternyata yang muncul kan keywordnya cuma kata sosial medianya ya. Berarti artikel ini pasti tidak membahas tentang sustainable fashion nih. Kita cari ada nggak kata fashion? Nggak ada ternyata kan. Nah, kalau tidak ada dan kita anggap memang artikel ini tidak relevan karena tidak membahas tentang niat beli produk sustainable fashion di sosial media ataupun di digital platform, maka kita klik exclude. Nggak usah di situ yang exclude. Nah, kita klik exclude di sini. Kemudian kita kasih keterangan exclude-nya kenapa. Di sebelah kanan exclude diketik, Mas. Nah, ini kan udah ada pilihannya nih. Kita boleh aja nambahin yang lainnya. Misalkan scroll ke bawah, boleh? Untuk nambah, oh nggak bisa nambahin di sini ya. Ya, ya. Atau mungkin di sini kali. Bukan, Ini bukan. kali. Oh, bukan. Ini udah mentok nih. Untuk nambah itu nih. Exclude. Oh, nulis sendiri kali, Pak. Oh, coba ya tulis ya. Nah, kita tulis aja misalkan tidak membahas sustainable fashion. Jadi alasan kita mereject atau mengexclude adalah karena dia tidak membahas sustainable fashion. Oke, apply. Ya, klik situ apply. Nah, selesai satu artikel kita reject. Nanti kalau udah selesai kita exclude, dia akan langsung pindah ke artikel yang kedua. Showing Green State of Mind, Exploring the Determinant of Green Mindfulness. Nah, kita cek lagi. Di kata kunci yang di hijau, yang muncul apa aja? Oh, cuma yang doang nih, nggak ada purchase intention, nggak ada sosial media. Maka 90% kita bisa yakin ini juga nggak relevan. Tapi untuk lebih meyakinkan, kita skimming aja, baca sekilas. Kira-kira isi artikelnya ini penelitiannya tentang apa? Sebentar, Pak. Saya bertanya dulu. Ya. Eh, ini kan tadi kan sudah screening tadi cuman muncul apa tadi yang satu. Kalau yang sekarang kan muncul yangnya doang. Ah, Sementara kata kunci yang kita masukkan kan ada sekitar 7 atau 8 ini.
Nah, Nah, apakah yang kita exclude ini, yang tidak kita exclude nantinya, harus memenuhi kedelapan ada semuanya atau hanya ya, beberapa satunya gitu kira-kira. hanya beberapa nggak apa-apa. Yang penting artikel itu relevan dengan yang kita mau. Hmm. Begitu. Karena kan antara Young sama Gen Z sama milenial kan sebetulnya substitutable. Ya kan? Hmm. Semuanya itu bicara tentang konsumen muda. Cuma ada artikel yang nulisnya konsumen muda itu fokus ke Gen Z, ada yang fokus ke milenial, ada yang Gen. Berarti kita harus punya kata kunci yang paling utama ya, Mbak. Nggak ada suara. Suaranya bapaknya. Ya, nggak ada suaranya, Bapak. Bapak nge-lag mungkin Bapak. Mm-mm. Benar Pak Eri, saya juga bertanya itu kata kunci yang relevan seperti apa nih yang harus kita ini kan ya. Ya, ya, Nah ya. juga itu pertanyaan Pak. Pak. Tes tes. Halo, Nah, Ya, siap. sudah masuk. Ah, sudah. Pak, masuk Pak. baik. Nah, sekarang misalkan untuk kasus yang kedua ini ya, Bapak Ibu ya. Ini kan nggak Eh, ditulis ya, objeknya apa nih? sebentar, Pak, saya mau mengklarifikasi lagi. Jadi kan Oh, berarti apa yang kita anggap relevan di dalam satu artikel yang kita cari, berarti kita harus punya satu atau dua kata kunci yang harus memenuhi syarat atau kata kunci utama gitu ya. betul. Nah, Betul, ya, Pak. ya. Ah, gitu. Tapi untuk lebih meyakinkan, Hmm, kalau misalkan kata kuncinya nggak ada, kita jangan langsung exclude. Kita baca hmm, dulu abstraknya sekilas. hmm. Kayak misalkan ini nih, ya. Ini udah ada bicara yang-nya nih. Tapi kita baca nggak ada objeknya. Dia bicaranya tentang fashion atau bukan sih? Nggak dibicarakan kan di sini. Oh, iya, 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 iya. Ragu-ragu nih. Kalau kita ragu-ragu, kita jangan langsung exclude, tapi kita klik yang di tengah, maybe. Ah, ketika kita klik maybe, maka tugas kita nanti yang maybe ini kita baca artikel fullnya. Bicaranya tentang apa sih dia objeknya? Ada nggak sih bicara tentang fashion? Kayak gitu. Siap, siap, siap. Ya. Nah, monggo dilanjut yang artikel 3, Pak Heri. Menurut Pak Heri gimana nih? Showing grids of mind. Yang keempat, yang ketiga kan tadi maybe udah ya. Tadi, ya, betul. Oh, iya. Iya, yang keempat berarti. Nah, ini masuk nih, Pak. Ini, Pak. Oke, kenapa masuk Pak Heri? Saya tanya sekarang. Ada objek eh, purchase intention yang eh, asumsi kita untuk kita jadikan kata kunci utama dan ada fashionnya tadi Mbak, tadi. Oke. Nah, Ini kan ada kita ada sebenarnya, fashion, ini ada fashion produknya gitu. oke, betul ya. Jadi walaupun di sini tulisnya pre-love fashion, sedangkan yang mau kita bahas kan tadi sustainable fashion ya. Oh Tapi kalau ya. kita paham pre-love atau fashion bekas itu kan masuk ke dalam kategori sustainable, sehingga Hmm. dia cocok. Cuma ada satu nih sebenarnya kurangnya. Ada nggak bicara tentang digitalnya dia nih? Oh Entah ya. sosial media, entah e-commerce atau apa. Nah, Nah, tentang digitalnya sepertinya nggak ada. nah, sepertinya nggak ada. Cuma kita ragu lah ya. Jangan-jangan di dalamnya ada nih. Nah, Iya. sekali lagi kalau kita ragu, jangan langsung di-exclude, tapi klik maybe. Kita baca nanti secara full artikelnya. Hmm. Gitu. Nah, kita coba Nah, maybe ya Pak. ya, klik maybe. Nah, udah masuk yang kelima, udah otomatis dia Pak Edi. Iya. Udah yang kelima tuh. Oh iya benar. Nah ini kalau ini atas fashion ada nih Pak. Nah, ini kemungkinan besar cocok ini ya. Iya.
Hanya Oke, nah memang ini nggak, bisa hanya kita memang masuk. nggak ada purchase-nya, cuman kita anggap cocok saja kalau kita mau. Ah, oke, kalau cocok kita klik yang include berarti. Oke, sekarang masuk yang ke-6. Sekarang gantian, ya. Jangan Mas Heri lagi yang review. Monggo, siapa yang mau coba nge-review artikel ke-6 nih? Judulnya Shopping as a Network Experience, an Emerging Framework in Retail Industry. Di keyword yang muncul ada sosial media, ada yang Bu Fisma, coba Bu Fisma nih. Bisa ini monggo, Pak. Mbak. Bisa, bisa, bisa. Oke, Masuk ini. include. Include. Ya, include. Apa input, Mbak Fisma? Karena ada sosial media yang kemudian tadi ada apa ya? Produknya apa? Bicara tentang sustainable fashion nggak dia? Hmm, communication technology. Ke atas dong, Pak Jar. Oh, nggak ada fashionnya. Udah saya cari pakai Oh, Ctrl ada. F. Ya. Oke. Berarti maybe Nah, kali ya ini Pak ya masuknya. kita masukkan maybe aja dulu ya. Jadi jangan buru-buru langsung reject, tapi kita maybe-in aja dulu. Bagus. Lanjut, Mbak Fisma. Oke. Gen Z. Selanjutnya. Ini tentang turis nih. Ya. Berarti kayaknya masuknya engagement. Travel sih, travel decision, bukan fashion Exclude kayaknya. kayaknya nih. Iya ini. Exclude. Walaupun eco-friendly, sustainability, tapi kayak ini udah bidang. Exclude sepertinya. Oke, exclude. Mas Hari. Alasannya, Mbak? Tidak masuk dalam divisinya atau bidangnya ya. Beda Ya, topik di apa ya? Industrinya ya. Ya. nah, tadi diklik aja yang exclude tadi, Mas Heri. Yang with reason ya, yang with reason nih. Yang kanan nih. Oh ini ya. Exclude. Kan Mas Heri udah sempat nulis. Ya. Ya. Oh yang ini ya. Nah, karena tidak membahas sustainable fashion toh. Nah, klik aja di situ, apply. Selanjutnya Oke, social media information helping. Sense pleasure for helping. Market. Tapi dia nggak masuk dalam kategorinya ya. Walaupun ada. kenapa nggak masuk? Oh, sorry, ini bisa masuk ke fashion related. Maybe bukan fashion sustainability, bukan. Coba baca deh. Tadi bicara tentang apa fashionnya itu? Fashion. Hanya fashion sih. Ada tadi sharing fashion kan? Enggak ada ya? Apa sih? Ini to share fashion related information. Ya, Motivasi. fashionnya masih belum jelas ya. Iya. Sharing fashion sih ini. Feeling result. Maybe sepertinya nih Pak, masuknya Pak. Masukin ke maybe dulu. Terakhir nomor 10, Mbak Fisma. Ya, selanjutnya survey, purchase intention. Beda metaphor. Iya, nggak masuk ke dalam Sustainable yang fashion. dituju. Ya. Oke, berarti exclude ya. Iya, Exclude, reasonnya. tidak membahas tentang sustain. Oke. Wah. Nah, monggo lanjut. Siapa nih setelah Mbak Fisma yang mau nyoba 11 sampai 12 sampai 15 ya? Sebentar ada yang ngebel, saya ke bawah sebentar ya, Pak. Kayaknya maybe deh. Nggak dijelasin itunya soalnya apa si Nggak ada sampel e-commerce-nya. apa customernya tuh siapa gitu. Tapi green fashion ini Iya, sustainable dia. iya memang. Cuman kan yang tujuan kita kan ini bukan apa namanya Coba ke bawah Pak Jar. yang Tuh di.
Bawa lagi Pajar. Greenwashing Mas, ini bukan green fashion. Iya, persepsi. CSR, pencucian tentang CSR. Green home inwear and green home outwear. Ini sih cuman mesti baca detailnya deh kayaknya nih. Ya, berarti maybe Maybe not today. kita nunggu bapaknya apa enggak usah nih? Lanjut aja, Lanjut lanjut. aja sampai 15 kali Mas. Ya. Kan Pak Jar udah ini Udah jago mahir banget Pak ya. Jar. Mahir. Wuih. Wuih. Berapa nih? Pelan-pelan, Bang Jer, dia mau cepet-cepet. Dan cepet pulang dia. Iya, itu udah jam 5 nih. Saya malah belum bikin di akunnya, cuman dicatat dulu, takut lupa langkahnya. Oh, ntar di-share ya Mbak. Baik. Green elektronik ini bukan Oh iya, beda-beda. beda-beda. Exclude. Masya Allah, ada green elektronik segala. Satu lagi. Islamic apparel brand personality perspective religiosity. Islamic Oh. apparel, bukan, dia nggak ngebahas ini sih. DPB. Kayaknya baju muslim deh ini, Nggak ada fashionnya Mbak. Islamic apparel. nggak ada Ada beli. digitalnya nih. Digitalnya Iya. juga nggak ada. Sosial medianya nggak ada nih. Digitalnya juga. Oke, berarti tambahin lagi keterangannya nanti. Exclude. Nah, tambahin ketik lagi. Ketik dulu, Mas. Yang tadi itu tidak membahas digital marketing. Digital dan sustainable fashion. Satu-satu aja. Oh. Oke, apply. Diklik dulu Bang Jar. Baru klik 2 berarti exclude lagi tadi. Yang tadi balik lagi. Nomor berapa? Tidak membahas. Yang nomor 15 tadi masih ya? Ya, tadi Apa 15. Tadi nomor ini. Sama fashionnya juga kan enggak. Berarti klik 2 dia. Oh, Oke. jadi double ini ya informasi. Ya, ada beralasan. Ya. Nah, cukup sampai di sini dulu ya Bapak Ibu ya. Ya. Kayaknya udah pada pinter semua nih Pak Rita, udah tahu semua nih Pak Ferry. Udah siap proposal katanya. Hasil PR ya kan ada 491 tuh. Astaga. Nanti dibagi-bagi aja sisanya. Misalkan nomor 17 sampai 25 siapa. Nah, nanti saling sharing aja sehingga semuanya nanti minggu depan udah keisi semua tuh. Yang kepilih berapa, yang exclude berapa. Ya. Silakan bagi begitu. Nah, ini memang harus semi manual karena kan kita sekali lagi karena pakai yang gratis, maka menu kolaborasinya tadi nggak bisa tuh. Oh, berarti Kalau ini berbayar berapa biasanya, Prof? Kenapa? Kalau berbayar? Oh, saya belum pernah cobain berbayar ya ini. Ya kalau Gitu. seandainya satu kelas umpamanya memungkinkan untuk berbayar dan biaya tidak terlalu mahal, mungkin bisa jadi pertimbangan untuk dicoba berbayar biar bisa kolaborasi gitu, Prof. Oh, Jadi ya, kita upgrade coba deh, Mas Heru, berapa bayar itu? nanti Bang Jer cari-cari informasi gitu ya Bang Jer. Bukan, saya pikir Bu Hani mau bilang kalau cuman nggak mahal saya bayarin aja. Amin, amin. Sponsor. Nah, betul. Oh, nggak mahal. Cuma $9 per bulan. Iya, cuma $9. Student malah cuma $4, Bang Jer. Iya, jualan keripik singkong 10 bungkus. Iya. Oh, tapi Gas bisa Bang kok. Jer, gas Bang Jer, kita beli aja sehingga kita bisa kolaborasi nih. Mantap itu. Oke yuk. Karena apa ya, menarik Prof. Maksudnya saya ini ada benar-benar insight baru banget hari ini yang belum pernah kita ketahui sama sekali. bareng Mbak. Bahan itu modelnya sama kayak saya kayaknya. Saya juga kalau nemu yang kayak gini tuh, wah ini saya beli sebulan. Ntar kalau suka panjang Semangat. setahun. Iya. Iya. Oh, tapi ini kepake banget sih apalagi nanti kalau buat Iya. disertasi kita
Pak Fer, waduh, ini luar biasa kebantu banget nih. Iya, benar-benar. Kita hanya perlu pengulangan-pengulangan ya sampai kita benar-benar bisa apa namanya dengan baik. Mungkin kita hanya perlu repetition aja. Tuh, Ini muat pengulangan. sampai berapa sih Pak kelompoknya Pak? Kenapa? Eh, Mencakup berapa orang dalam satu kelompok Kolaborasinya berapa orang, kolaborasinya? Prof? Aduh, saya nggak hafal juga ya sampai berapa ya batasannya. Coba nanti saya coba cari-cari info deh ya sampai berapa ya. Siap. Baik, terima Tim kasih, plan Prof. aja tuh tim plan coba di. Nah, Itu ya. Oh, kalau tim plan segini nih. Oh, 25 Oh, itu multiple teams ya. teams. Jadi timnya banyak. Kalau ini Oh. anggapnya satu tim kan. Tinggal ganti-gantian nanti ngerjainnya. ganti-gantian iya, pindah-pindahan akun. Oke ya, jadi sepakat ya Bapak Ibu. Sisanya nanti buat PR minggu depan harus sudah ada ini ya, konklusinya dari 491 itu berapa yang akan kita bahas lebih lanjut, berapa yang di-exclude. Jadi yang maybe-nya udah nggak ada tuh, yang maybe-nya harus dibaca isinya, baru disimpulkan akan include atau exclude. Ya, Baik. silakan dibagi-bagi tugas, kan ada berapa orang kelas kita? 13. 13, Prof. Kan masing-masing kebagian sekitar cuma 40 artikel, cepet kan ngerjainnya kan. Cuma include doang. Iya, emang doang, Prof. Emang Doang. Kan harus dibaca dulu, Prof. Iya, dibaca doang. Oke ya Bapak Ibu. Kalau gitu pertemuan hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini ya. Baik. Oke. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima Sehat-sehat, kasih, Prof. Prof. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Salam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Prof. Oke, Pak Ferry. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiklah. Baiklah, ayo kita beli aja teman-teman. Saya mana tertarik nih dengan materi ini. Patungan yuk. Kita juga ada PR ini kayak mana nih katanya? 491 kita bagi 13 dong. Apa, Mbak? Ini kan Itu. katanya nanti ada konklusinya, ada terakhirnya tuh. Iya, jadi kita bisa kolaborasi ngerjainnya bareng-bareng gitu. Iya. Ayo di rumah siapa? Ayo. Pak Jar, Minggu. Pak Iya, Jar seru sendiri banget. selesai itu 500 artikel. Wow. Mungkin sama Bang Jer selesai, tapi kan kita apa namanya harus juga banyak pengulangan-pengulangan yang harus kita lakukan gitu, Mas Rido. Karena ini buat riset kita bener-bener butuh ini kayak begini. Iya, Mbak, benar. Siap. Saya ngikut aja. Bang Jer, kita beli ya, ntar kita patungan ke Bang Jer ya. Setuju nggak teman-teman? Lah itu Anda sekretaris gila yang bendahara mana tadi? Mbak Mana Dila, orangnya? Mbak Dila. Loh, mana Mbak Dila ya? Oh, Mbak Dila di rumah sakit ya katanya ya? Oh, Kenapa Mbak Dian? Nggak tahu. Tadi dia di itu, di chat. Baca deh. Iya. Atau kalau Nggak nggak ada sih di sini lagi nggak ada dia di inian. Mbak Diajeng atau Mbak Fisma beli dulu, nanti kita patungan berapa gitu. Mbak Ajeng aja, Mbak Ajeng. Nanti kita patungan. Heeh. Siap, Mbak siap, Yulia, siap. no? Ya, jadi kita mulai harus nyicil nih supaya hari Jumat depan kita udah selesai dengan sempurna, asik. Tapi ini kayaknya ngebantu buat yang ini juga deh, yang punya apa buat sistematik literatur reviewnya si matriksnya Prof Rizan kayaknya. Iya, Oh benar. iya benar. Benar. Dan artikelnya artikel yang benar-benar dari Scopus lagi kan? Iya. Ya, kayaknya di Scopus ya artikelnya ya. Iya, karena Emerald kan. Iya, Iya, Mbak Ajeng database dibantu dari beli ya Mbak ekspor. Ajeng ya, nggak apa-apa lah berapa patungan kan berapa dolar gitu yang bisa kelompok ya Mbak, nanti kita patungan. Ya. Oh, yang kelompok aja jadinya nih, yang Ya, tim. $25. ya 25 dolar tapi per bulan itu ya. Iya, dia per bulan. 25 tuh sekitar 400-an 25 deh bagi kayaknya ya, 13. 300-an ya. 400-an. 25 kali 17. Ya 425, 400-an ya. Udah. 5 bagi 13. Nah, 32.000 Mbak, nggak apa-apa. Siap. Ini aku otak-atik dulu gimana caranya ntar ya. Ntar aku Ya, kabarin kalau aku udah bayar. Siap. diskusi sama Bang Jer udah khatam itu. apa ada? Ya, Bang Jer mah Master of Penelitian ya.
Apa itu apa namanya tuh draft buku nih? Bu Risa, Bang Pak Jer aja ya. Farouk, Kan karena yang Pak jadi Farouk. tutorialnya akunnya Bang Jer di situ. Saya tuh kalau beli-beli suka ini, Oh, nggak bisa nawar. iya. Karena Ya udah, kalau dia aku ngulang dari awal berarti ya guys. ya nggak apa-apa Mbak. Karena Saya ada videonya tadi, ada videonya kan. ada videonya yang Oh tadi iya, Mbak. ini ntar dulu aku matiin dulu videonya. Aku ada beberapa beda inian sih Bang Jer tadi.